Baik para mahasiswa sekalian, pada bagian yang kedua kita akan mempelajari bagaimana konsep penyebab penyakit atau teori-teori yang berkaitan dengan kausalitas. Sebelum kita memahami bagaimana hubungan antara sebab dan akibat, kita lihat dulu apa definisi dari sebab. Ada dua definisi yang kita gunakan di sini. Pertama dari David Hume. Di sana dikatakan bahwa sebab adalah suatu objek yang nantinya diikuti oleh objek lainnya, di mana pada objek yang serupa dengan objek pertama itu diikuti dengan objek yang serupa pada objek kedua. Atau dalam bahasa sederhana dikatakan bahwa jika objek pertama itu tidak ada, maka objek kedua tidak akan pernah muncul. Yang kedua, menurut Kamus Oxford English Dictionary, di sana dikatakan bahwa sebab adalah sesuatu yang menghasilkan atau sesuatu yang membawa efek atau memberi pengaruh ataupun hasil. Atau dengan kata lain, sebab adalah suatu faktor yang dapat menimbulkan akibat atau suatu kejadian, bisa dalam bentuk peristiwa atau event atau yang lainnya. Ciri-ciri penyebab ada dua, sehingga kita mudah mendefinisikan yang mana yang dikelompokkan menjadi sebab, yang mana menjadi akibat. Ciri pertama, sebab adalah selalu mendahului akibat. Jadi sebab dulu muncul, baru timbul akibat. Yang kedua, bila sebab berubah, itu akan diikuti oleh perubahan pada akibat. Sehingga dari teori, berbagai macam teori, maka dikelompokkanlah ada 3 faktor besar yang dikelompokkan menjadi sebab. Pertama yang disebut dengan necessary factor atau faktor yang mengatakan bahwa agen itu harus ada agar terjadinya atau timbulnya suatu penyakit. Necessary. Yang kedua sufficient factor. Cukup dengan agen X saja, maka akan dapat menimbulkan penyakit Y. Itu masuk pada kelompok penyebab sufficient. Yang ketiga ada contributory factor, yaitu faktor-faktor yang dibutuhkan nantinya untuk munculnya beberapa kasus penyakit. Nah, dari konsep teori-teori yang ada, yang berkembang dari awal perkembangan ilmu pengetahuan sampai pada hari ini, ada 9 teori yang bisa kita gunakan dalam memahami perkembangan orang menemukan teori-teori atau menemukan penyebab penyakit. Ada teori supernatural, ada teori hipokratik, ada teori miasma, ada teori kontagion. Jadi perkembangan teori ini selalu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Teori GEM, teori segitiga epidemiologi, yang merupakan teori terkenal. Kemudian ada konsep roda, teori roda, ada teori jejaring penyebab, kemudian teori konsep V. Kita lihat jadi apa yang disebut dengan teori yang paling pertama sekali muncul untuk memahami konsep penyebab penyakit, teori supernatural. Di sana dikatakan bahwa timbulnya penyakit itu disebabkan oleh ada kekuatan di luar nalar manusia, di luar kemampuan berpikir manusia, ada atau disebut dengan kekuatan supernatural. Seperti ada gangguan dari makhluk halus atau adanya kemurkaan dari Maha Pencipta. Yang kedua ada teori yang disebut dengan teori hipokratik. Teori ini cukup lama mendominasi pemahaman manusia pada saat itu, lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Terjadinya penyakit dikatakan itu berhubungan dengan faktor-faktor lingkungan atau faktor geografis, faktor kondisi air, iklim, kebiasaan makan, dan perumahan. Ini yang disebut dengan faktor konstituen. Dikatakan bahwa ketika orang timbul penyakit itu karena disebabkan ketidakseimbangan cairan yang ada di dalam tubuh atau disistilahkan dengan phlegm, yaitu cairan-cairan lendir, darah, empedu kuning, dan hitam yang ada pada tubuh manusia itu sendiri. Nah, prinsip teori ini atau prinsip konstituen ini nanti berpengaruh pada keseimbangan phlegm itu. Yang ketiga ada teori miasma. Teori miasma berasal dari istilah untuk menggambarkan partikel-partikel yang ada di udara. Nah, dikatakan di sini bahwa pada teori miasma terjadinya penyakit itu lebih disebabkan oleh adanya bentuk-bentuk sisa makhluk hidup yang mengalami proses pembusukan. Oleh karena faktor air yang mapan, kemudian faktor pembusukan dari sampah-sampah yang nantinya menyebabkan udara di lingkungan itu mengalami polusi
atau udaranya kotor dan lingkungan di sekitarnya itu lingkungan yang sudah kotor atau kumuh. Yang keempat adalah teori kontagion. Di sana dikatakan bahwa penyakit itu disebabkan oleh kontak antara satu orang dengan orang lain, sehingga itu ini disebut dengan kontagion. Nah, pada orang yang sakit nantinya ada suatu zat yang dapat memindahkan penyakit. Jadi pada teori ini sudah menemukan suatu zat, katanya. Dikatakan di sini bahwa suatu zat yang mampu untuk memindahkan penyakit dari suatu individu ke individu yang lain. Namun pada saat itu zat yang dikatakannya itu sangat kecil hingga tidak dapat dilihat serta tidak dapat dilakukan investigasi. Karena mengapa? Karena pada munculnya teori ini orang belum menemukan mikroskop. Yang kelima adalah teori kuman atau teori Gem. Teori inilah yang nantinya mendasari munculnya postulat Crookes. Teori Gem ini penting karena ini merupakan dasar ilmiah yang pertama yang memunculkan postulat Crookes hasil dari percobaan Robert Crookes, sehingga ditemukanlah berbagai jenis penyakit yang menyebabkan penyakit yang diteliti, seperti Bacillus anthracis, Mycobacterium tuberculosis, atau penyakit TB, kemudian Vibrio cholerae yang menyebabkan penyakit kolera. Di samping itu juga pada teori Gem ini juga didukung oleh ditemukannya vaksin cacar oleh Edward Jenner, kemudian vaksin rabies yang ditemukan pada manusia. Nah, teori Gem itu masih mendasari konsep penyebab tunggal atau monokausal. Demikian untuk part yang kedua.